lagi di podcast Master. Nah, kali ini aku ditemenin sama rekan aku dari divisi kewirausahaan nih. Sebelumnya, kenalin nama aku Theodora Christopher Simanjunta dari divisi Humas. Perkenalkan, aku Rina Tadina Setia dari divisi kewirausahaan. Oh iya, by kamu suka ngopi nggak sih, Win? Suka dong, Pel. Nah, pas banget nih, kita berdua lagi di salah satu UMKM yang cocok nih buat para sobat ngopi, yakni Kopi Holiday yang berada di Jalan Menyar Sakti, Panam, Pekanbaru nih. Betul banget, tempatnya cozy dan wangi kopinya langsung bikin penasaran. Dan yang paling penting nih, Pel, semangat usahanya luar biasa banget nih. Nah, daripada penasaran, yuk kita kulik langsung gimana sih cerita di balik Kopi Holiday ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak yang telah menerima kunjungan dari himpunan mahasiswa kami untuk bertanya-tanya juga. Terima kasih banyak ya Pak. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dikenalin nggak awal mulanya bangun coffee shop ini? Atau dari awal tuh emang udah punya rencana pengen punya coffee shop gitu? Dan kenapa namanya Toko Holiday? Kopi Holiday. Oh ya, Kopi Holiday. Baik, sebelumnya Bismillah, terima kasih ya pada teman-teman Hima Bisnis atas kunjungannya ke kedai kami Kopi Holiday. Ini sebuah kebahagiaan bagi kami dengan kedatangan teman-temannya. Jadi alasan kenapa kita membuat atau mendirikan bisnis atau lini bisnis di coffee shop, yaitu salah satu alasan yang paling mendasar adalah karena kebutuhan. Ya, jadi karena kebutuhan dari banyak orang, ya, khususnya di lingkungan kampus, ya, dan itu juga menjadi perhatian bagi kami, saya khususnya dan juga partner saya. Ya. Jadi kami berpikir bahwa peluang membuka coffee shop ini cukup baik di lingkungan kampus ini, sehingga kami putuskanlah untuk kita mendirikan Kopi Holiday ya di lingkungan kampus gitu. Jadi itu alasan yang paling mendasar. Alasan berikutnya karena juga memang kita punya rencana, saya pribadi punya rencana memang untuk hidup dari bisnis gitu. Artinya ya kalau kita ingin kaya dari sisi materi, ya maka disinilah mungkin jalannya, dan itu juga yang kami yakini, sehingga apapun kendala yang kami alami nanti ke depan itu sudah kami persiapkan, ya, artinya sudah kita persiapkan segala sesuatu resiko yang akan terjadi masa yang akan datang, karena yang namanya bisnis itu pasti memiliki resiko, dan resikonya itu lebih besar ya dibandingkan dengan kita bekerja bekerja di sebuah perusahaan mungkin, atau kita bekerja dengan orang lain. Nah, tapi dari resiko yang besar itu kami meyakini bahwa keuntungan yang besar juga bisa kita raih. Jadi resikonya tinggi ya, tapi keuntungan yang akan kita dapatkan kita harapkan juga tinggi gitu. Kalau namanya sendiri, kenapa namanya Kopi Holiday? Kenapa namanya Kopi Holiday? Pertama karena saya suka holiday. Oh, iya sih, udah bakalan. Dan nomenklatur holiday itu atau penamaan holiday itu kenapa tidak seperti English holiday gitu kan? Ya karena untuk memudahkan juga orang membacanya juga sih. Jadi kami buat aja holiday gitu. Cuman ada juga beberapa customer kami itu salah dalam penyebutannya. Iya sih. Ya, tadi juga beberapa kali ada perdebatan soal kopi holide gitu ya. juga. Ada kopi holide juga. Ya. Di situ kita benerin. Ya. Makanya juga hashtag kita make your day like holiday gitu kan. Kalau dari tempatnya ini sendiri Pak, memang dari awal didesain gini atau ada beberapa kali perubahan baru bisa jadi bagus gini gitu Pak? Kalau dibilang bagus, yaitu perspektif ya. Tentu kita juga punya penilaian masing-masing, itu silakan ya bagi siapapun yang menilai.
Kalau bagi kami tolak ukurnya adalah kenyamanan satu. Yang kedua adalah tentu dari kenyamanan ini yang mencakup keseluruhannya, yang mulai dari lighting, suhu di ruangan itu, terus juga suasananya itu memang benar-benar nyaman atau sebaliknya. Dan juga karena kita punya hashtag atau punya jargon make your day like holiday itu, jadi memang kita buat ya seperti suasana itu seperti kita lagi santai. Walaupun lagi santai, tapi memang targeting kita atau positioning kita itu memang untuk orang-orang yang buat tugas, mahasiswa. Berarti memang target pasarnya gitu mahasiswa gitu Pak? Memang mahasiswa. 80% itu pasar kita itu mahasiswa. Walaupun dulu sempat sebelumnya itu ada 40% itu dari luar, dari pekerja. Ya. Sempat lebih banyak dari pekerja? Iya, bukan lebih banyak, tapi presentasinya sekitar 40% sebelum hampir setengah. Ya, kalau sekarang memang lebih banyak memang mahasiswa sih. Kalau dari menunya ini ada nggak sih menu paling favorit gitu dari pelanggan? Terus ada nggak menu paling spesial gitu yang cuma ada di sini aja? Oh gitu. Kalau menu itu yang paling favorit atau signature kita itu jelas ya kopi holiday. Ya, ini itu kopi susu gula aren ya. Dan itu memang kita racik ya sesuai dengan selera pasar. Ya, jadi bukan kita racik itu bukan sesuai dengan kemauan kita aja, tapi juga selera pasar kita yang ada di sini itu kita sesuaikan, kita survei ini cocok nggak, enak nggak gitu. Setelah oke, mereka suka, itulah yang kita jual. Jadi semua itu memang berdasarkan kondisi pasar dan juga survei yang kita lakukan, cek-cecilan ya terhadap customer kita gitu. Dan juga tadi apa yang kedua? Menu spesial ya. Oh, menu spesial. Menu spesial itu banyak sebenarnya ya. Yang itu di luar mungkin nggak ada. Salah satunya cookies and cream. Ini juga menu spesial kita, campuran cookies dengan vanilla. Ya. Terus juga ada lemon mantus, itu juga menu menu spesial kita juga. Yang itu di luar kayaknya belum ada gitu. Terus apa lagi ya? Ada juga choco cheesy, itu campuran coklat. Ya, campuran coklat, di atasnya ada krim macchiato ya. Terus ada juga salted macchiato. Ya, itu juga nggak ada di luar. Kalau di luar mungkin cuman ada karamel ya. Karamel ya. Paling sering kopi karamel. Kalau kita kopi karamel justru nggak ada. Kopi salted karamel yang ada kayak gitu. Dan itu dan juga menu terbaru kita juga kalau di pasaran sudah ada sih, kayak butterscotch itu kita punya coffee latte, paling kita bedain di di topping atau di sajiannya gitu, atau mungkin di cita rasanya itu kita bedain juga. Sama double S juga mungkin di luar jarang ya. Double S. Kita ada double S juga, double S second. Itu juga salah satu andalan kami yang baru ya. Karena itu bagi orang yang suka ngopi tapi nggak pengen terlalu pekat kopinya, nah itu cocok untuk double ice. Sebelumnya kayak pernah nggak Pak di sini kayak ada acara atau apa kayak pesta ulang tahun gitu? Belum sih. Kebetulan saya secara pribadi ya, kita tuh punya prinsip bahwa kita meyakini bahwa tidak merayakan namanya ulang tahun, karena seharusnya kita bersedih. Karena umur kita itu semakin berkurang. Nah, makanya kami punya keyakinan bahwa merayakan ulang tahun itu kontradiktif dari kenyataan yang ada. Iya. Yang seharusnya umur kita semakin berkurang itu ya kita semakin merenung gitu kan. Sedih. Karena jatah umur kita berkurang, bukan bertambah. Karena selama ini kan kalau di mainstreamnya kan atau sebagian besar orang memahami bahwa umurnya bertambah. Seharusnya bukan umurnya bertambah, jatah umurnya berkurang. Kalau event-event gitu pernah nggak Pak? Kayak misalnya workshop gitu atau forum? Belum sih, belum. Mungkin nanti teman-teman dari Hima Bisnis boleh lah kalau workshop ya. Jadi kalau kayak
workshop atau meeting atau rapat mungkin itu bisa kita ada. Sebenarnya kita tergantung permintaan juga sih. Oh iya. Waktu dulu ada permintaan seperti itu, cuman dia minta ruangan khusus. Sementara kita ruangan khususnya belum kita sediakan, dan dia minta kerjasama, ya belum capai kesepakatan lah intinya. Akhirnya belum terlaksana sampai sekarang. Dia salah satu teman saya juga, cuman dia punya hobi memang di bidang penelitian, bidang bahasa, dan dia memang punya banyak aktivitas komunitas juga. Cuman dia butuh ruangan khusus gitu, nggak di sini. Yang memang ibaratnya cuman dia aja di ruangan itu. Ini berarti sampai di lantai 2, Pak? Kalau untuk saat ini masih kita aktifkan di lantai 1. Kalau dulu kita aktif itu lantai 1 sama lantai 3. Sampai lantai 3. Cuman lantai 3-nya sekarang kita tutup sementara. Ya, tutup sementara karena satu dan lain hal lah ya. Kalau lantai 2 itu kita khususkan untuk tempat sholat sama toilet. Seperti itu. Selama menjalani usaha ini pasti kan banyak banget ya Pak ceritanya gitu. Ada nggak sih cerita paling berkesan gitu, sekaligus mungkin Bapak termotivasi atas cerita itu gitu? Kalau kalau di cerita paling berkesan kayaknya setiap hari berkesan ya bagi saya. Tapi mungkin kalau sekiranya diukur atau dinilai yang paling yang paling mengena gitu ya, atau yang paling terasa sama saya, sama partner saya juga, itu memang pas masa awal-awal COVID. Jadi sebelum kita mendirikan Holiday ini, kita juga punya coffee shop juga di sini juga, tapi namanya nggak Holiday. Berarti ini rebrand ya Pak? Rebranding. Dan di masa COVID itu masa-masa kami berdarah-darah istilahnya ya, dalam bisnis berdarah-darah, yang itu bukan lagi surplus, bukan juga impas, tapi minus. Dan di situ kita juga harus menggaji karyawan, operasional harus tetap jalan. Sementara kami punya keyakinan bahwa bisnis itu ya harus fight, karena bisnis ini juga bagian dari kehidupan. Artinya ya kalau kehidupan kita harus kita nggak boleh lemah. Keyakinan saya seperti itu. Jadi gimana caranya, dengan cara yang halal pastinya ya, supaya ya, usaha ini tetap berjalan gitu. Walaupun mungkin terseok-seok lah. Udah berapa tahun kira-kira Kopi Holiday yang berdiri? Kalau Holiday kita dari 2023 Februari sampai sekarang, alhamdulillah. Sebelumnya juga kita udah buka dari 2019. Udah lama juga. Di merek sebelumnya. Kita rebrand di 2023, ganti nama jadi Kopi Holiday. Kenapa mutusin untuk rebranding? Karena tidak mencapai kesepakatan kontrak dengan pemilik brandnya. Waktu itu kita ada kontrak dengan pemilik brand, sehingga kita mengajuin kesepakatan kontrak. Nah itu tidak tercapai. Akhirnya kita ya putus di perjalanan lah. Akhirnya kita rebranding. Nah, kalau gitu dari Bapak sendiri selama menjalani karir Bapak lah sebagai pengusaha ini, ada nggak sih motivasi yang bisa Bapak bagikan kepada kami para mahasiswa gitu Pak? Motivasi ya, kayaknya saya belum cocok jadi motivasi. Ya, sebagai kami kan karena saya menilai motivasi terbesar itu sebenarnya ada di lubuk hati kita. Iya. Itu. Ya. Benar-benar. Karena saya banyak mendengar nasihat, motivasi dari orang lain. Tetap aja kalau dari dalam kitanya tidak punya keinginan untuk bergerak, ya itu nggak akan jalan juga. Semahal apapun kita ikuti workshopnya mungkin, atau memang harus dari hati kita. Tujuan kita membuka bisnis itu apa? Saya tuh punya tujuan, satu, mengangkat diri dari kemiskinan. Yang kedua, tentu kita ingin membuka lapangan pekerjaan kecil ya, dalam skop kecil. Nah, walaupun kecil, tapi bagi kami itu cukup berharga ya, karena kita bisa memperkerjakan 1, 2, 3 orang untuk bisa bekerja di sini ya mungkin setahun, atau mungkin setengah tahun, atau mungkin 2 tahun. Dan itu bagi kami ketika mereka mendapatkan manfaat
bukan hanya manfaat gaji saja, tapi manfaat yang lainnya itu bagi kami suatu kelebihan yang bisa kami berikan, dan itu tidak akan mungkin didapat di workshop manapun, semahal apapun kita membayarnya. Jadi memang pengalaman paling berharga itu selain memang kita mendapatkan kisah dari orang-orang yang sudah berhasil ya, tentu kita menjalaninya sendiri. Iya, benar. Dan orang-orang yang sudah mengikuti kami dari awal sampai sekarang gitu kan, dan mereka itulah orang-orang yang mungkin banyak dapat pengalaman, dan suatu saat mantan-mantan karyawan kami mungkin membuka usaha, saya yakin dia sudah punya basic yang cukup bagus karena dia udah tahu flow-nya. Iya, mereka udah paham. Dan sedikit banyak udah tahu oke Iya. ini ya, oke ini, oh ternyata kalau lagi minus itu jangan lemah kita, jangan aduh besok tutup lah usahanya gimana nih ya. Mental pebisnisnya memang nggak boleh cengeng lah istilahnya ya, atau nggak boleh baperan juga. Misalnya dikasih rating bintang 1 di Google misalnya kan, padahal nih kita lihat customernya, oh tiap hari dia masih kesini, kok kasih bintang 1 kan, saya heran juga ya. Cuman saya nggak masalah gitu, karena itu hak orang kan, hak orang, dan itu kami nggak mempersoalkan. Justru kalau misalnya dia langsung protes pada saat itu misalnya kan, apa yang dia tidak suka, pasti langsung kita ganti atau kita perbaiki atau kita koreksi. Nah, dan itu juga selalu saya tekankan ke karyawan, misalnya kita ada membuat kesalahan ya, baik kesalahan di pelayanan ataupun di penyajian. Nah itu kita harus sigap atau harus bertanggung jawab ya, untuk menyelesaikan masalah itu. Jangan lepas, oh kami nggak tahu, oh ini nggak urusan saya. Nah itu nggak ada, walaupun itu bisa jadi terkadang bisa jadi terkadang kesalahan itu sebenarnya dari customer. Nah, cuman karena customer tidak puas ya, kita ketidakpuasan itu juga selesaikan dulu. Ya. Harus tahu bagaimana cara. Ya, dan itu juga salah satu unique selling point kita juga ya, berkaitan dengan services ya, yang mungkin di luar sana mungkin itu bisa kita dapatkan, tapi mungkin di di kafe-kafe besar mungkin yang memang mereka ada pelayanan khusus untuk itu kan. Kalau kafe-kafe kayak kami kayaknya belum pernah kami dapat kayak gitu pelayanan yang seperti itu. Kayak itu yang kami bedakan dari situ. Kalau gitu sekian Pak, terima kasih juga sudah mau meluangkan waktunya bersama kami. Ada lagi kira-kira? Udah itu aja sih Pak. Terima kasih banyak juga ya Pak. Ternyata tempatnya juga nyaman. Alhamdulillah. Ya ini juga ada ingin kita perbaiki lah ya dari sisi outletnya mungkin ya. Karena juga ada beberapa keluhan-keluhan juga kan dari customer, dari karyawan juga. Wah, ngobrol bareng owner Kopi Holiday tadi benar-benar inspiratif banget ya, Fer. Benar banget, Win. Ini tuh jadi salah satu bukti kalau UMKM punya potensi yang besar asal punya niat, inovasi, dan juga semangat. Buat kalian para sobat ngopi, jangan lupa mampir ya. Jadi nggak cuma ngopi, tapi bisa mendukung usaha lokal juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetap semangat mendukung UMKM lokal. Bye!